Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmi, NIM 2417108001. Saya dari program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Saya dari kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah penjas adaptif yang diampu oleh Ibu Rosti, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan mengambil atau mengangkat materi gangguan anak dengan tunarungu. Baik, sebelum saya masuk ke materi anak dengan gangguan tunarungu, saya akan menjelaskan dulu penjas adaptif. Nah, pengertian dari penjas adaptif adalah program pendidikan jasmani yang disesuaikan bagi peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, emosional, dan sosial. Tujuannya agar semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan jasmani sesuai kemampuan mereka. Adapun tujuan utama dari penjas adaptif ini adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan gerak dasar sesuai kemampuan individu. Kedua, meningkatkan kesehatan jasmani dan mental peserta didik berkebutuhan khusus. Ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan sosial. Yang keempat, melalui aktivitas olahraga dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berolahraga bagi semua siswa. Kemudian yang ketiga, prinsip penjas adaptif. Prinsip penjas adaptif itu ada 4. Yang pertama, individualisasi, kegiatan disesuaikan dengan kondisi setiap siswa. Nah, yang kedua, keselamatan. Aktivitas harus aman dan tidak membahayakan siswa pada saat melakukan aktivitas mereka. Yang ketiga, keterlibatan aktif siswa. Siswa aktif harus berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Dan yang keempat, kesenangan belajar. Kegiatan dibuat menarik dan menyenangkan. Nah, ketika kita membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mereka akan lebih fokus belajarnya. Nah, dan yang keempat itu cakupan atau cabang materinya. Senam adaptif atau gerak dasar, peregangan ringan. Nah, permainan dan olahraga adaptif atau sepak bola, bola basket, voli, lari dengan modifikasi aturannya. Kemudian aktivitas air, berenang, gerak dasar air, kemudian kegiatan kebugaran jasmani adaptif, jalan santai, latihan atau pernapasan. Kelima, dampak gangguan pendengaran. Kehilangan pendengaran berdampak luas pada berbagai aspek perkembangan anak. Yang pertama, bahasa dan komunikasi. Ini kesulitan dalam memahami dan mengucapkan kata karena tidak dapat mendengar contoh suara dengan baik. Kemudian yang kedua, sosial dan emosional. Anak mungkin merasa terisolasi, malu, atau menarik diri karena sulit berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang ketiga, akademik. Mengalami hambatan dengan memahami pelajaran yang disampaikan secara variabel oleh gurunya. Yang keempat, motorik dan orientasi ruang. Gangguan pada keseimbangan tubuh karena organ telinga bagian dalam juga mengatur keseimbangan. Yang kelima, psikologis. Dapat timbul rasa minder, frustasi, atau rendah diri jika tidak mendapat dukungan sosial yang baik. Yang keenam, strategi pembelajaran penjas adaptif untuk anak tunarungu.
Dalam pendidikan jasmani adaptif, guru perlu menggunakan pendekatan visual dan demonstrasi. Yang pertama, gunakan komunikasi visual seperti gambar, simbol, bahasa isyarat, dan tulisan. Yang kedua, posisikan diri di depan siswa agar mereka dapat membaca gerak bibir kita. Yang ketiga, gunakan aba-aba non-variabel seperti peluit visual, bendera, atau gerakan tangan untuk memulai dan menghentikan aktivitas. Yang keempat, gerakan secara langsung atau demonstrasi. 5. Beri mereka instruksi singkat, jelas, dan visual. 6. Jaga keselamatan. Pastikan lingkungan bebas hambatan karena siswa tidak dapat mendengar peringatan suara. Yang ketujuh, berikan umpan balik positif secara visual seperti senyuman, anggun, atau ucapan jempol. Adapun manfaat penjas adaptif meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, membantu pemulihan fungsi tubuh bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dan menumbuhkan semangat dan kemandirian belajar siswa. Baik, kita masuk pada pengertian tunarungu. Tunarungu adalah keadaan di mana seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar sebagian atau seluruhnya, sehingga mengalami kesulitan dalam menangkap rangsangan suara dari lingkungan. Akibatnya, proses perkembangan bahasa, komunikasi, dan sosial juga terhambat. Anak tunarungu ini tidak sepenuhnya tidak cerdas, namun mereka ini memiliki potensi intelektual normal. Tetapi hambatan utama mereka terletak pada penerimaan dan pemahaman informasi auditori atau suara. Oleh karena itu, mereka ini sering menggunakan bahasa isyarat, membaca gerakan bibir kita pada saat bicara, atau tulisan sebagian alat komunikasi utama mereka. Adapun dalam konteks pendidikan, tunarungu memerlukan layanan pendidikan khusus yang menyesuaikan metode, media, dan lingkungan belajar agar anak dapat memahami pelajaran secara optimal. Yang kedua, klasifikasi tingkat gangguan pendengaran. Tunarungu dibedakan berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran dalam desibel atau yang disingkat dengan dB. Tingkat ringan mencapai 20 sampai 40 desibel. Anak masih bisa mendengar suara keras namun sulit menangkap percakapan pelan. Yang kedua, tingkat sedang 41 sampai 55 desibel. Anak ini hanya bisa memahami percakapan bila jarak dekat dan dengan suara yang keras. Yang ketiga, penyebab tunarungu. Yang pertama, gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh faktor bawaan kongenital dan faktor yang diperoleh atau didapat setelah lahir. Yang kedua, kongenital disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, infeksi pada ibu saat hamil, seperti rubella atau toksoplasma, komplikasi saat persalinan atau kelahiran prematur. Yang ketiga, paparan suara keras dalam jangka panjang, penggunaan obat ototoksis atau beracun bagi telinga, cedera kepala, atau penyakit seperti meningitis. Faktor-faktor ini dapat merusak organ pendengaran bagian dalam atau yang disebut dengan koklea atau saraf auditorius,
sehingga menghambat fungsi pendengaran secara permanen. Yang keempat, ciri-ciri anak tunarungu. Beberapa tanda umum anak tunarungu antara lain tidak merespon ketika dipanggil meskipun dalam jarak dekat. Kemudian sering meningkatkan volume televisi atau perangkat audio. Terlihat kebingungan saat berkomunikasi karena tidak memahami pembicaraan. Mengalami keterlambatan bicara atau artikulasi yang tidak jelas. Yang terakhir, mengandalkan penglihatan dalam memahami situasi atau misal memperhatikan gerak bibir pada saat bicara. Kita masuk pada aspek perkembangan anak tunarungu. Anak tunarungu mengalami hambatan dalam beberapa aspek perkembangan, terutama karena keterbatasan dalam menerima informasi melalui pendengaran. Yang pertama, perkembangan bahasa dan bicara. Anak kesulitan meniru suara, intonasi, dan pengucapan kata. Kosakata terbatas karena kurangnya pengalaman mendengar. Struktur kalimat sering tidak lengkap atau tidak sesuai tata bahasa yang memerlukan pembelajaran bahasa melalui visualisasi, isyarat, dan tulisan. Kedua, perkembangan sosial dan emosional. Anak sering merasa terisolasi karena komunikasi dengan lingkungan terbatas. Di antaranya cenderung malu, rendah diri, atau menarik diri dari kelompok. Kemudian interaksi sosial membaik jika lingkungan mendukung komunikasi visual mereka. Kemudian membutuhkan dukungan emosional agar percaya diri dan tidak merasa berbeda pada anak umumnya. Perkembangan kognitif. Secara intelektual, anak tunarungu dapat berkembang normal, tetapi kadang terlambat memahami konsep abstrak karena keterbatasan bahasa. Kemudian pembelajaran yang efektif, menemukan visualisasi, pengalaman langsung, dan praktek nyata. Yang ketiga, alat bantu dan teknologi untuk mendukung komunikasi dan pembelajaran. Anak tunarungu dapat menggunakan seperti alat bantu dengan hearing aid, memperkuat suara agar masih bisa didengar. Kemudian implan koklea, alat elektronik yang menstimulasi saraf pendengaran langsung. Kemudian yang ketiga, aplikasi penerjemah bahasa isyarat atau teks otomatis atau Caption. Yang keempat, media visual dan video edukatif dengan subtitel. Yang terakhir, menggunakan teknologi ini membantu anak beradaptasi dan memaksimalkan potensi pendengarannya yang tersisa. Lingkungan sekolah. Lingkungan pendidikan sangat menentukan perkembangan anak tunarungu. Yang pertama, peran guru. Memahami karakteristik anak atau derajat gangguan dan cara komunikasi. Kemudian menggunakan metode pembelajaran visual dan praktik langsung. 3. Menyediakan lingkungan aman dan inklusif. Kemudian keempat, melatih keterampilan sosial melalui kegiatan kelompok. Yang terakhir, sama dengan orang tua dan terapis wicara. Kemudian di lingkungan sekolah. Sekolah inklusif harus menyediakan akses komunikasi visual seperti papan tulis yang jelas, penerangan yang baik, dan posisi duduk strategis. Dan yang kedua, guru dan teman sebaya perlu diajarkan komunikasi dengan anak tunarungu, misalnya berbicara sambil menatap wajah. Lanjut ke tujuan pendidikan anak tunarungu.
mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif, baik melalui isyarat maupun tulisan, membentuk kemandirian dan tanggung jawab sosial, memberikan kesempatan setara dalam pendidikan umum, meningkatkan keterampilan motorik, sosial, dan emosional melalui kegiatan jasmani dan kelompok. Yang terakhir, membantu anak beradaptasi di masyarakat agar mampu beradaptasi aktif dalam kehidupan sosial. Yang keenam, sikap yang harus ditanamkan pada anak tunarungu. Yang pertama, percaya diri, merasa setara dengan anak lainnya. Kemudian mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain atau teman. Yang kemudian disiplin, memahami aturan dan tanggung jawab. Yang terakhir, sosial, mampu bekerja sama dan menghargai perbedaan satu sama lain. Kemudian upaya pencegahan anak tunarungu. Yang pertama, sebelum kelahiran atau masa kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke tenaga medis. Kemudian hindari konsumsi obat sembarangan, terutama obat yang beresiko ototoksis. Yang ketiga, cegah infeksi pada ibu hamil dengan vaksinasi, atau misalnya vaksin rubella sebelum hamil. Kemudian jaga pola makan bergizi seimbang untuk mendukung perkembangan janin yang sehat. Selanjutnya, hindari paparan zat berbahaya seperti asap rokok, alkohol, dan narkoba. Yang terakhir, hindari stres berlebihan dan kelelahan yang ekstrim. Kemudian saat kelahiran, gunakan tenaga medis profesional agar proses persalinan aman dan menghindari cedera pada kepala bayi. Kemudian tangani segera bayi yang lahir dengan asfiksia atau kekurangan oksigen agar tidak terjadi kerusakan saraf pendengarannya. Pantau kondisi bayi prematur karena lebih beresiko mengalami gangguan pendengaran. Lanjut pengulangan materi secara rutin. Anak tunarungu membutuhkan pengulangan yang lebih sering dalam belajar karena keterbatasan pendengaran dapat membuat mereka lebih sulit menangkap informasi baru dengan cepat. Pengulangan ini membantu memperkuat daya ingat, pemahaman bahasa, dan konsep belajar agar tertanam lebih baik. Contoh, guru mengulang kosakata atau kalimat sederhana setiap hari seperti ini buku, ini meja, atau ini kursi. Yang kedua, setiap pelajaran dimulai dengan meninjau kembali materi sebelumnya menggunakan gambar atau tulisan. Dan yang ketiga, dalam pelajaran olahraga, guru mengulang instruksi gerakan dengan visual atau isyarat hingga anak memahami materi tersebut. Baik, kesimpulan dari materi saya yaitu melalui pemahaman tentang anak tunarungu, kita bisa belajar bahwa setiap anak memiliki cara belajar dan berkomunikasi yang berbeda. Mereka bukan anak yang kurang mampu, melainkan anak yang membutuhkan pendekatan dan perhatian khusus agar potensi mereka dapat berkembang secara maksimal. Baik, itulah tadi materi dari saya mengenai materi anak dengan gangguan tunarungu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.